Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Retno Winarni, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nidia Ayu Oktavia, NIM S0320080013. Izinkan saya untuk membawakan sebuah cerita fabel. Cerita fabel ini berjudul Burung Gagak dan Kendi Air. Musim berganti menjadi musim kemarau yang cukup panjang. Para hewan sangat kesulitan mencari air. Salah satunya adalah burung gagak. Burung gagak ini selalu dijauhi teman-temannya. Selain karena warna bulunya yang aneh dan jelek, burung gagak ini juga sering diejek sebagai burung yang bodoh. Sebenarnya, burung gagak tak merasa sedih dan dendam akan hal itu. Dia tetap menerima semua ejekan teman-temannya dengan hati yang ikhlas. Dia tetap suka bersenandung meski sendiri. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan oleh orang yang ku cinta. Menyakitkan, tapi tak kurasakan. Musim kemarau yang panjang semakin menjadi, hingga kekeringan terjadi di mana-mana, hingga membuat para hewan menjadi putus asa. Para hewan memutuskan untuk pindah mencari tempat baru yang memiliki sumber air yang masih mengalir. Mereka sengaja tidak memberitahu burung gagak karena mereka ingin membiarkan burung gagak yang mereka benci mati kehausan. Akhirnya pada suatu malam, para hewan berbondong-bondong pergi dengan diam-diam. Ketika si burung gagak tengah asik tidur di sarangnya. Jangan berisik, kata salah satu hewan kepada hewan yang lainnya. Pada keesokan harinya, si burung gagak merasa bingung karena hanya tinggal sendiri di tempat itu. Hewan-hewan yang lain telah tak ada di sana dan dia tak tahu kemana mereka pergi. Akhirnya, dia memutuskan untuk terbang tidak tentu arah mencari teman-temannya. Matahari yang panas dan rasa haus yang sangat menyiksa membuat burung gagak itu kelelahan dan memutuskan turun untuk berteduh di bawah sebuah pohon. Rasa haus yang dirasakan semakin menjadi hingga mendorongnya untuk mencari air. Setelah lama dia berputar-putar mengitari tempat itu, dia tidak menemukan satupun sumber air yang ada. Ketika dia hampir menyerah, burung gagak itu menemukan sebuah kendi. Kendi ini berisi air di dalamnya. Tentu saja burung gagak merasa senang sekali, tapi masalah kembali muncul. Leher
Kendi yang panjang dan sempit membuatnya tak bisa meminum di dalam kendi itu. Sebisa mungkin dia berusaha, tetap saja dia tak bisa menggapainya. Ingin ditumpahkannya, tapi sebagian badan kendi ini tertanam di dalam tanah. Rasa putus asa hampir saja menghampiri dirinya. Mungkin aku memang sebodoh yang dikatakan teman-temanku, keluh burung gagak itu. Tapi Tuhan selalu memberi jalan kepada hambanya yang bersabar. Ketika burung gagak itu hampir putus asa karena merasa hampir mati, dia melihat kerikil di samping kendi itu. Aha, aku ada ide. Lalu tiba-tiba muncul sebuah ide di pikirannya. Dia kemudian mengumpulkan kerikil-kerikil yang ada di sekitar tempat itu. Kemudian dia memasukkan satu persatu ke dalam kendi yang berisi air tersebut. Lama-kelamaan, kendi yang mulai terisi penuh dengan kerikil memaksa air yang ada di dalamnya untuk naik ke atas dan keluar dari kendi. Segera saja si gagak meminum air itu sepuasnya untuk menghilangkan dahaganya. Glegek, 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 glegek. Setelah dia rasa cukup, burung gagak kemudian meneruskan perjalanannya untuk mencari teman-temannya. Dia terbang untuk mencari teman-temannya. Usahanya tak sia-sia, dia menemukan teman-temannya yang telah pindah dan menemukan sebuah mata air baru. Tentu saja mereka sangat terkejut dengan kedatangan burung gagak itu. Bagaimana mungkin burung gagak yang bodoh itu mampu bertahan, bahkan dapat menemukan mereka? Karena rasa penasaran, mereka bertanya kepada burung gagak. Lalu si burung gagak mulai bercerita tentang semua hal yang dialaminya. Hal tersebut membuat para teman-teman hewannya menjadi sangat kagum. Mereka tak mengira burung gagak yang selama ini mereka anggap sangat bodoh ternyata secerdas itu. Mulai saat itu mereka tak mengejek burung gagak itu. Bahkan mereka sangat menghormati burung gagak itu dan meminta maaf atas semua kesalahan mereka. Burung gagak pun memaafkan mereka dengan senang hati.